Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, langkah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang memporak-perandakan ekonomi dikritik banyak pihak, di mana dimulai pada 11 Januari 2021 ini mengakibatkan ekonomi kita harus merana akibat dari pembatasan ini. Nah, lebih lengkap saya ulas untuk Anda di PPKM tidak efektif, ekonomi merana. Ya, memang belakangan kita ketahui pemerintah terkesan pelin-pelan dalam menerapkan kebijakan pengetatan sosial yang membuat masyarakat kebingungan. Oleh itu, pertama saya akan menampilkan kepada Anda ini adalah sederet kebijakan dari PPKM yang mungkin ini membuat Anda kebingungan selama ini. Pertama kita lihat untuk tahap 1 sendiri yang diberlakukan 11 hingga 25 Januari 2021 ini adalah pengetatan dari PSBB yang telah ada sebelumnya, di mana jam operasional mal dari jam 9 malam akhirnya dikurangi, yaitu menjadi 7 malam. Lalu kemudian untuk kapasitas maksimal restoran yang kita ketahui dari awalnya 50% ini juga dikurangi menjadi 25%. Dan untuk working from home bagi Anda yang bekerja dari rumah ini juga diharuskan adalah 75% dari total karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Lalu kemudian kita lihat untuk di tahap kedua sendiri dari PPKM ini yang berlangsung 26 Januari hingga 8 Februari kemarin, ini sepertinya ada pelonggaran di sini ya. Karena kalau kita lihat untuk operasional mal sendiri ini ditingkatkan 1 jam, begitu ditambahkan 1 jam menjadi hingga jam 8 malam untuk jam bukanya. Lalu kemudian untuk kapasitas maksimal dari restoran ini masih sama seperti PPKM tahap pertama, yaitu di 25%. Dan untuk working from home bagi yang bekerja di rumah ini angkanya juga masih sama ya porsinya, yaitu di 75% dari jumlah pegawai. Namun kita lihat PPKM mikro begitu ya yang berlangsung mulai pada hari ini sepertinya terjadi banyak sekali pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah di sini. Dimana kalau kita lihat untuk operasional mal sendiri ini ditingkatkan dari jam 7 malam begitu ya di PPKM yang pertama ini menjadi jam 9 malam atau ditambahkan sekitar 2 jam. Lalu kemudian untuk kapasitas maksimal dari restoran sendiri dari 25% sebelumnya ini juga ditingkatkan, yaitu menjadi setengah dari kapasitas maksimal yaitu di 50%. Dan juga untuk working from home ini angkanya juga dikurangi dari 75% pada PPKM tahap 1 dan juga kedua, tapi saat ini dikurangkan menjadi 50% di PPKM mikro ini. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa pemerintah sedikit demi sedikit memang melonggarkan PPKM. Nah, lantas bagaimana? Apakah dengan penerapan dari kebijakan PPKM 1, 2 dan juga mikro ini, apakah bagaimana ini dampaknya terhadap masyarakat? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, untuk menggambarkan kepada Anda betapa masyarakat tidak pede memandang prospek ekonomi ke depannya, kami paparkan untuk Anda ini adalah Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK yang baru saja dirilis oleh Bank Indonesia. Sebagai informasi untuk Anda, untuk IKK ini sendiri memang 100 ini adalah menjadi titik dari perhitungan IKK ini, di mana di bawah 100 ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak percaya diri atau tidak pede memandang perekonomian negara kita. Dan untuk di atas 100 berarti artinya masyarakat mempunyai kepercayaan diri memandang perekonomian negara kita. Kita lihat untuk datanya ya, di Agustus 2020 kita ketahui saat ini pandemi sudah melanda dan ini kelihatan sekali di Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK Indonesia ini, di mana sudah berada di bawah level 100 ya, yaitu di 86,9. Dan seiring dengan kita ketahui kasus dari infeksi virus corona di negara kita yang makin parah begitu ya, tiap bulannya kita ketahui lonjakan-lonjakan positif dan juga rekor-rekor baru ini terus terjadi. Ini terlihat juga dari Indeks Keyakinan Konsumen, di mana untuk September angka ini turun mencapai 83,4 dan bahkan di Oktober ini menjadi peak dari penurunan dari IKK atau keyakinan konsumen sendiri, di mana untuk Oktober angka ini IKK hanya berada di 79 saja. Namun bisa kita lihat juga ya, dari Oktober menuju November ada peningkatan yang cukup signifikan sendiri, dan ini juga seiring kita ketahui dengan sentimen dari vaksinasi yang dikatakan pemerintah ini akan segera dilakukan begitu ya pada akhir tahun lalu. Dan ini kelihatan dari Indeks Keyakinan Konsumen yang juga meningkat cukup tajam ya, dari Oktober ke November ini mencapai 92 dan juga hingga Desember juga angka ini masih meningkat begitu ya. Jadi bisa kita lihat ada 2 bulan peningkatan beruntun di sini, yaitu di Desember menjadi 96,5. Nah, namun di Januari 2021 dengan catatan seperti saya katakan tadi sudah ada PPKM yang alias PSBB yang diperketat begitu ya. Lalu kemudian ada PPKM tahap 1 dan juga tahap kedua. Apakah
apakah ini meningkatkan kepercayaan diri dari konsumen seiring dengan penurunan kasus COVID-19? Ternyata jawabannya adalah tidak. Karena kalau kita lihat di sini, IKK atau Indeks Keyakinan Konsumen untuk Januari 2021 turun drastis dari 96,5 menjadi 84,9. Dan sebagai informasi untuk Anda, IKK ini sendiri dilihat dari beberapa indikator di sini, misalnya dari penghasilan, lalu kemudian dari omset usaha, ketersediaan lapangan kerja, dan juga hal inilah yang membuat keyakinan konsumen untuk melakukan pembelian atau spending atau purchasing power berkurang drastis. Alhasil ya mau tak mau roda perekonomian kita harus tersendat. Jadi bisa kita lihat secara overall di sini bahwa secara umum kita sebagai masyarakat tidak pede dengan perekonomian dan juga mungkin juga kepada pemerintah sendiri. Karena memang faktanya kasus positif COVID-19 di negara kita belum juga melandai sejak pandemi ini bermula di awal tahun 2020 lalu. Nah, lantas seperti apa angka penyebaran dari virus corona atau COVID-19 ini di negara kita? Kita lihat datanya. Dan kami paparkan untuk Anda, ini adalah kurva penyebaran COVID-19 di tanah air mulai dari virus ini ditemukan di negara kita, yaitu di Maret 2020 hingga saat ini. Dan bisa kita lihat di kurva ini ya, atau di garis ini bahwa memang tidak ada terjadi penurunan atau pengurangan dari infeksi virus corona ini, karena memang kalau kita lihat dari grafisnya sendiri ini terus menuju naik begitu ya. Dimana kalau kita lihat di Desember 2020, kita ambil angka 3 bulan belakangan saja untuk melihat seberapa cepat sebenarnya virus ini menyebar di negara kita. Kita lihat 7 Desember 2020 ada sekitar 586,6 ribu orang yang sudah terinfeksi virus mematikan ini di negara kita. Lalu kemudian kita lihat sebulan setelahnya angka ini naik drastis. 808,8 ribu orang sudah terinfeksi virus ini. Dan bahkan kalau kita lihat untuk data terakhir di 7 Februari kemarin, begitu ya, dengan catatan sekali lagi saya highlight untuk Anda, sudah dilakukannya PPKM alias pengetatan dari PSBB yang ada, ternyata angka ini tidak terlihat begitu ya dari jumlah pasien positif RI, karena faktanya yang ada di lapangan bahwa walaupun dengan dilakukannya PPKM dan juga pengetatan dari PSBB ini, pembatasan sosial dan juga mobilitas dari masyarakat, ternyata angka positif COVID-19 di negara kita masih saja melonjak tinggi, di mana 7 Februari 2021 sudah ada setidaknya 1,157 juta orang di negara kita yang terinfeksi virus ini. Jadi di sini ini ada datanya yang cukup miris dan juga cukup disayangkan ya, karena ternyata selama masa PPKM yang berlangsung hari-harinya, yaitu rata-rata penambahan pasien positif COVID-19 ini adalah 11.770 orang per satu harinya. Ini naik tajam kalau kita bandingkan dengan posisi yaitu di Desember 2020 lalu yang ada di kisaran 7 ribuan orang per harinya. Jadi kalau kita lihat dari data ini saja begitu ya, ini kan terbukti bahwa PPKM dan juga pengetatan dari pembatasan mobilitas warga ini gatot alias gagal total, dan ini juga menjadi kegagalan dari pemerintah. Dan kegagalan ini kita juga ketahui diakui sebenarnya oleh Presiden kita yang mengatakan seperti ini. Kita lihat statement dari Presiden. Ya, saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 hingga 25 Januari, yaitu PPKM yang tahap pertama. Kita harus ngomong apa adanya, yaitu tidak efektif begitu ya. Dan kalau kita lihat memang kata-kata Presiden ini benar sekali, karena seperti sudah kita lihat datanya yang tadi begitu ya, walaupun PPKM sudah dilakukan tapi positivity rate dan juga angka infeksi dari corona ini tetap saja masih tinggi. Dan kalau kita lihat begitu ya, positivity rate yang ada di negara kita saat ini adalah mencapai 17,6% saat ini, dan ini jauh 3 kali lipat di atas standar dari WHO, yaitu yang ada di kisaran 5% dari positivity rate. Jadi berikut ini adalah sejumlah dampak dari PPKM yang dinilai tidak efektif sementara ekonomi kita harus merana. Dan kita ketahui hari ini diberlakukan yang namanya PPKM Mikro alias dilonggarkan begitu PPKM yang ada atau yang diketatkan selama ini. Nah, seperti apa dampak dari PPKM Mikro ini? Kita nantikan bersama.